Oke, teman-teman, kita lanjut. Di sini kita akan coba menggunakan create ya, teman-teman ya. Kita akan coba create customer-nya kita menggunakan modal pop-up ya, teman-teman ya. Yang sebelumnya kita pakai seperti ini. Nah, kita akan coba menggunakan modal pop-up ya, teman-teman ya, agar lebih enak lagi, agar lebih lebih interaktif lagi dalam pembuatan create-nya menggunakan Livewire gitu, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Sini kita harus install dulu package dari Livewire-nya ya, teman-teman ya. Kita coba cek dulu. Kita udah punya Livewire, kita udah install yang sebelumnya. Sekarang kita coba pastiin lagi. Kita udah Livewire-nya udah ya, teman-teman ya. Udah kita masukkan. Sekarang kita akan coba buat Livewire baru ya, teman-teman ya. Oke, ini kita close dulu semuanya. Oke. Sini web customer controller udah. Ini close, kita close master customer. Oh, customer belum. Sini kita rapiin lagi. Ya, create new customer. Nah, ini ya untuk create-nya. Nah, ini untuk create-nya. Untuk button-nya itu kan ada di, kita coba cek. Oh, ini button add customer. Oke. Nah, ini table-nya kita minimize dulu. Oke. Nah, sekarang kita buat Livewire baru ya, teman-teman ya. Untuk modal form dari customer create-nya. Oke, caranya php artisan make Livewire. Nah, di sini kita bikin customer slash, kita bikin aja komponen ya, teman-teman ya. Komponen slash Livewire. Nah, sini kita Livewire komponen dari customers. Nah, kita untuk modal form seperti ini, teman-teman. Nah, udah berhasil. Nah, kalau kita lihat dia ada di komponen customer. Nah, kita minimize dulu. Nah, beda ada di app Livewire komponen customer. Nah, ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk views-nya ada di view-nya ya, teman-teman ya. Ada di resource, view, Livewire, komponen, modal form. Nah, ada di sini, teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan coba menggunakan pop-up modal ke dalam modal form ini, gitu, teman-teman. Nah, caranya ini kan modal sebelumnya ya nih. Oke. Sini kita pakai arahin ke Livewire ya, teman-teman ya. Livewire komponen terus dia ada di customers, terus ada di modal form seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini kita komen aja. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, terus yang kedua, nanti kan kita akan buat di sini untuk nampilin tabelnya. Kita juga akan menggunakan Livewire, teman-teman. Oke, jadi kita akan buat lagi untuk view-nya menggunakan Livewire. Jadi ketika add customer, kita akan berinteraksi antar komponen di Livewire gitu, teman-teman. Oke, nah kita buat lagi live baru, itu namanya kita bikin aja table. Oke, kasih lihat, teman-teman ya. Oke, nah kemudian ini di sini untuk tabelnya. Berarti ini kan di atas ini untuk
yang ini ya teman-teman ya, yang di atas ya. Nah, ini customer untuk yang di bawah. Berarti ini kita copy aja. Kita cut. Oke. Kita cut. Kita masukkan ke Livewire yang di table ini. Nah, di sini. Masukkan aja. Oke, berhasil kita masukin. Close aja ya teman-teman ya. Oke, kita udah masukkan ke sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian di customer, nah di sini tinggal panggil aja komponennya, add Livewire komponen table. Oke, seperti ini. Oke. Nah, berarti untuk modalnya cut, kita masukkan ke dalam tabelnya, nah, di bawah ini. Nah, ini untuk komponen modal formnya gitu teman-teman. Jadi, agar bisa berinteraksi antara komponen Livewire 1 dengan Livewire lainnya gitu teman-teman. Oke. Ini berarti kita coba refresh dulu. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya, masih tampil. Nah, itu berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke modal formnya. Ini kan tadi modal form di awal ya teman-teman ya. Nah, ini kita copy aja form inputnya ya teman-teman ya. Kita copy aja form inputnya. Kayak ini form inputnya. Nah, di sini saya udah buat modal ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh cek di repo-nya untuk modal HTML CSS-nya ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke modal formnya. Ini copy aja di sini. Save. Close aja. Terus di customer tadi, ini kan formnya nih teman-teman. Nah, copy aja. Masukin ke sini. Berarti dia ada di sini. Dari sini berarti. Oke. Oke. Nah, di sini kan kita ini ada dua ya. Ini kita hapus saja satu. Oke. Di sini kita metodenya menggunakan wire show ya, teman-teman ya. Wire show itu kalau kita lihat ini abaikan dulu ya, teman-teman ya. Sini kita coba buka dokumentasi dari Livewire. Nah, di sini wire show. Ini. Nah, ini untuk penggunaan modal sih. Untuk wire show-nya gitu. Jadi by default dia akan tampil kalau show-nya ini kayak hidden, display lagi, hidden lagi gitu teman-teman. Sini kita menggunakan wire show. Nah, ini kan error nih, modal form datanya nggak ditemukan. Karena di sini kita pakai wire show modal form data, ada di komponennya modal form customer. Nah, berarti kita cukup tinggal tambahin aja. Copy. Kita masuk ke Livewire komponen dari modal form. Nah, sini kita tinggal tambahin aja teman-teman. Nah, modal form data false. Nah, jadi berhasil. Nah, terus ini kenapa kita tambahin xcloak di sini teman-teman? Ini untuk jadi modal form ini nggak bakalan tampil kecuali page-nya itu dari load semua gitu teman-teman. Karena kalau nggak kita pakai xcloak nih, kita hapus aja dulu. Kalau kita refresh, nah itu kayak ada muncul table ya, pop-up-nya. Tuh, kayak ada muncul pop-up tuh teman-teman. Nah, jadi untuk mengatasi itu, ini kita pakai xcloak. Jadi kalau kita refresh, nah dia nggak muncul teman-teman. Nah itu bisa atau wire cloak, kalau di sini namanya ini wire cloak gitu teman. Nah di sini pakai xcloak berarti langsung pakai Alpine.js-nya teman-teman. Seperti itu. Oke, nah sini kan modal form.
Udah kita sesuaikan. Nah, sekarang bagaimana memanggil modalnya gitu teman-teman. Nah, jadi kita buat function baru di add customer. Nah, di add customer ini kita masuk ke table. Kita buka ini add customer. Nah, add customernya kita, berarti kita nggak pakai ini lagi nih. Nah, ini kita hapus saja. Nah, di sini kita ganti wire click open modal gitu teman-teman. Nah, berarti di komponen table kita udah buat metode baru namanya open modal gitu teman-teman. Nah, berarti kita ke komponennya si customer nih, yang table. Nah, di sini kita buat function baru dengan metode public function open modal. Nah, hebatnya Livewire di sini nih, interaksi antar komponen itu kita menggunakan namanya dispatch ya teman-teman ya. Oke, dispatch open modal. Nah, berarti open modal ini kita tinggal panggil di komponennya si customer nih, modal form. Nah, di sini kita buat function baru, public function open modal. Nah, modal formnya ada, tapi di sini kita panggil nih menggunakan, kalau kita buka data Ravel, nah di sini kita cek event namanya ya teman-teman ya. Kita cek eventnya. Nah, ini cara manggil event ini kan pakai dispatch. Nah, cara manggil eventnya kita seperti ini nih. Nah, ini kita copy aja. Terus kita masukin di atasnya. Nah, terus kita lihat tadi kita pakai open modal. Terus kita masukin di atasnya. Oke. Nah, jadi ketika diklik open modal dari tabelnya tadi, komponen table, dia mengirim event namanya open modal yang diterima oleh modal form. Ini jangan lupa diimpor ya teman-teman ya. Diimpor ini live attribute on. Nah, untuk menjalankan function open modal yang dimana isinya itu untuk mengubah modal formnya jadi true gitu. Jadi untuk menampilkan formnya, modalnya gitu teman-teman. Oke, kita buka lagi, kita refresh. Nah, di sini kita add, teman-teman. Coba kita klik. Belum, klik lagi. Oh ya, belum berhasil. Kita coba cek dulu. Oh ya, ini belum kita save ya teman-teman ya. Oke, kita save dulu. Oke, kita open modal. Nah, muncul. Tapi dia hitam semua ya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba cek lagi. Untuk CSS-nya, teman-teman. Kita coba cek CSS-nya. Ini kan background-nya black nih. Kita hapus. Kita coba hapus. Oke. Press. Nah, tapi dia harusnya background-nya belakangnya itu harusnya kayak pudar gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti benar dia background-nya black, terus harusnya background opacity-nya ya teman-teman ya, yang di sini yang bermasalah. Coba kita cek dulu. Di sini kita pakai Tailwind versi 4 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tailwind versi 4. Nah, sekarang kita coba cek versi 4. Kita cek untuk opacity. Oke, opacity-nya kayak gini nih. Opacity 25 gitu. Oke. Coba kita ganti modal formnya ini jadi opacity 25. Coba
Tes lagi. Nah, oh iya, harusnya backgroundnya yang opacity ya teman-teman ya, bukan isinya gitu. Oke, cek lagi. GGO background color. Oke, berarti BG, oh berarti BG black. Sini kita kasih berarti background black. Bagi 50. Oke, coba kita refresh lagi. Kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, udah bagus ya kelihatannya. Oke, cuman ini kita rapikan lagi. Headernya untuk kita coba cek. Border bawahnya itu harusnya kita coba cek border. Oh, ini border transparan. Oke, ini coba kita cek. Fire Summit. Nah, ini. Oh iya, ini kan border B. Nah, berarti kita kasih border gray 200. Oke, save. Cek lagi. Oke, udah lebih enak ya teman-teman ya. Dilihat, nah, tinggal yang bawah. Tambahin border. Ini ada di border top. Border gray 200. Oke, udah bagus ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita buat function untuk close ini ya teman-teman ya. Nah, close ini kita buat functionnya. Jadi ketika diklik close, dia modalnya langsung hilang lagi gitu teman-teman. Oke, kita coba cek itu button nih, button close-nya. Sini kita tambahin function baru namanya close modal. Nah, sama ada dua berarti ya teman-teman ya. Nah, di sini sama di sini keluar. Ada sini kita tambahin functionnya sama close modal. Terus functionnya ini kita tambahin di customer controller yang ada di, kan ini sekarang kita ada di komponen customer modal form. Nah, berarti di modal formnya nih kita buat functionnya public function close modal. Nah, modal form datanya jadi false supaya dia hilang gitu teman-teman. Oke, refresh, kita coba lagi. Oke, keluar. Nah, tuh keluar ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan proses untuk save datanya. Oke, untuk save datanya sama, kita ke modal form blade-nya. Nah, di sini kita cukup tambahin wire submit, save. Nah, di sini kita nggak perlu impor lagi nih, seperti ini, add CSRF gitu teman-teman. Nah, kita nggak perlu karena di Livewire dengan metode submit dia langsung dia itu sudah langsung auto generate ya teman-teman ya. Dia udah langsung auto generate. Nah, jadi kita cukup buat wire submit save. Nah, kita ke modal formnya. Kita buat di sini. Save. Nah, disinilah nanti untuk proses save datanya gitu teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lakukan save, nah kita harus mendefinisikan model-model atau form-form yang akan kita isi datanya gitu teman-teman. Nah, di sini kan kita pakai name ya, kalau kita pakai controller. Nah, kalau di
Livewire kita pakai wire model namanya teman-teman. Nah, jadi di sini kita harus bikin sini wire model name, ya, wire model name. Terus di sini wire model email. Terus di sini wire model phone number. Satu lagi ini wire model address. Oke. Nah, setelah ini kita definisikan lagi di sini nih. Public $name, terus email, lalu tadi phone number ya teman-teman ya, number, dan terakhir adalah address. Oke, jangan lupa di save. Nah, di sini kita coba DD dulu semua datanya yang kita ambil ya teman-teman ya, this name, this email, phone number, sama address. Oke, kita refresh lagi, kita coba cek, kita tes. Submit. Nah, ini berhasil ya, datanya udah kita ambil. Nah, selebihnya sama aja teman-teman. Untuk validasinya kita ambil aja dari controller, customer controller. Nah, ini kita ambil aja ini semuanya. Kita masukkan ke model form. Nah, cuman bedanya sini kita nggak pakai request. Nah, kita pakai this. Nah, this validate seperti ini. Nah, kemudian ini kita nggak pakai request tapi pakai this. Kita ganti aja. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, ini udah berhasil. Nah, kemudian setelah berhasil, kita close modalnya. This nih. Kita close modalnya. Terus kita kasih pesan berhasil kayak gitu. Kalau dia udah berhasil simpen datanya gitu teman-teman. Kita bikin session play success customer created successfully. Nah, ini kita masukin di dalam table, di komponen table. Nah, ini kita mau masukin di mana nih gitu teman-teman. Kita coba cek lagi komponen untuk alertnya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman tinggal cek aja alertnya. Saya sih pakai ini aja. Preview. Pakai ini, copy. Terus ini saya masukin di dalam table di yang paling atas di sini. Oke. Seperti ini saya coba dulu. Nah. Nah, muncul ya teman-teman ya. Ini berarti dismiss alertnya kita kasih margin bottomnya 10. Oke, kejauhan ya. C5. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Atau kita pakai yang lain aja ya teman-teman ya. Ini atau yang ini aja nih. Sukses. Nah, teman-teman boleh pilih sesuai kemauan teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba lagi. Kita tulis dulu. Ini kita kasih kondisinya kalau if
session success, sini tambahin and if ya, kemudian di sini kasih message successnya, session. Oke, seperti ini. Jangan lupa di save. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba cek dulu. Nah, ini kita jangan coba save datanya dulu ya, teman-teman ya. Oke, ini kita add. Kita tes dulu. Iya, dia belum muncul ya, teman-teman ya. Nah, dia nggak muncul karena ini ada nih. Apa ini? Ada titik. Coba cek lagi. Table. Oh iya, ini nggak perlu ya. Ini alertnya dia pakai. Kita coba pakai yang lain. Coba pakai ini aja ya, teman-teman ya. Sukses. Nah, pakai ini. Ini kita kasih sukses. Oke. Kita coba lagi. Add customer. Tes. Oh ya, dia belum muncul ya, teman-teman ya. Dia nggak muncul karena ini kan kita bikinnya di komponen table ya. Nah, kita bikin komponen di komponen table, sedangkan kita manggil suksesnya itu ada di komponen si modal form gitu, teman-teman. Jadi, solusinya, nah ini kita copy aja, kemudian kita panggil di sini event this page success. Kayak gini aja. Terus di sini kita kasih message. Kita kirim message-nya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di situ kita kirim datanya ke komponen table lagi untuk interaksinya gitu. Kita panggil public function message success session flash. Nah, di sini kita tinggal panggil nih. Sama kayak tadi. Nah, ini kita copy aja. Masukin di atas ini. Nah, ini kan kita panggil, kita kirimnya sukses. Berarti kita sukses. Nah, tapi kita nerima message. Kita ada ngirim parameter message. Nah, sekarang message ini kasih ke sini. Nah, seperti ini. Ini jangan lupa diimpor ya, teman-teman ya. Komponennya apa? Jangan lupa diimpor. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Kita ulangin lagi. Tes. Nah, dia baru muncul ya, teman-teman ya. Customer created successfully. Oke. Nah, kita rapikan di table. Kita kasih margin bottomnya 5. Oke, kita coba cek lagi. Kita tes. Nah, berhasil ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Untuk interaksi antar form datanya gitu. Jadi interaksi antar komponen di Livewire itu kita menggunakan namanya dispatch. Itu, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung save aja datanya nih, seperti ini. Oke, kita coba add. Kita coba cek database-nya dulu ya untuk customer. Ada datanya 1. Kita coba tes. 2. Nah, ini kita coba ganti emailnya yang gagal ya, teman-teman ya. Submit. Nah, dia harusnya muncul error ya, teman-teman ya. Muncul error.
merah di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini kan kita udah kayak validasi nih. Sekarang kita sesuaikan di validasi datanya nih, yang email nih di sini. Nah, ini kan harusnya kayak gini nih. Add error. Errornya apa? Email. Contoh ini, emailnya error. Tinggal panggil aja message-nya apa gitu. Coba lagi. Tes email. Kita ganti jadi example. Submit. Nah, muncul errornya teman-teman. Jadi untuk nampilin errornya seperti ini. Kita harus nah, atau lebih ini jadi merah nih contohnya. Apa namanya? Bordernya jadi merah ya. Teman-teman tinggal tambahin aja di kelasnya ini nih. Kelasnya add error. Add and email. Jika email error, berarti bordernya rate 500. Ini abaikan aja ya teman-teman ya. Ini ESLint dari Tailwind-nya. Karena dia mendeteksi ada dua kelas yang sama gitu teman-teman. Oke, kita refresh. Coba cek lagi. Kita ganti jadi example. Nah, dia jadi merah teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk proses validasinya teman-teman. Oke, berarti kita harus validasi satu-satu. Oke, kita coba. Tes 02 meet sukses. Dia sukses kalau kita cek database-nya. Nah, datanya udah masuk ya, teman-teman. Nah, sekarang tinggal ketika datanya kita tampilkan di sini. Jadi nanti ketika dia created-nya berhasil, jadi dia langsung otomatis datanya tampil di sini tanpa harus refresh ya, teman-teman ya. Itulah hebatnya kita menggunakan Livewire di project yang kita teman-teman. Jadi kita tetap menggunakan PHP, tapi komponen interaksi antar komponennya kita pakai Livewire. Jadi tanpa harus reload, nanti tabelnya langsung otomatis update ke data yang terbaru gitu teman-teman. Oke, videonya kita akan lanjut di video selanjutnya.